Tujuan pembelajaran dengan mengamati dan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, dengan berdiskusi dan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media dan alat. Media, kami menggunakan PowerPoint dan video yang kami ambil dari YouTube terkait dengan materi. Kemudian alat, ada laptop, LCD, papan tulis. Kemudian sumber belajar dari buku Akidah Akhlak kelas 4, Direktorat KSKK Madrasah, Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, Jakarta 2020, penulis Subhayatin Nur. Sumber belajar yang kedua dari YouTube. Kemudian untuk pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan scientific approach 5M, mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran dengan PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode yang saya gunakan, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah. Kegiatan pembelajaran yang pertama pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, ada 5 fase dalam kegiatan inti, dan kegiatan terakhir yaitu penutup 10 menit. Kemudian untuk penilaian menggunakan 3 aspek, yaitu penilaian aspek kognitif, psikomotor, dan afektif atau sikap. Demikian, Pak. Baik, Pak Thalib, ringkas padat begitu. Okay. Barangkali saya ingin menanyakan begini. Mungkin poin-poinnya bisa disampaikan ya Pak Thalib. Okay. Pendahuluan itu isinya apa saja? Oh ya, pendahuluan itu guru mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, guru mengabsen peserta didik, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Dalam RPP saya tulis yang berjudul Indonesia Raya, kemudian persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, kemudian yang keenam menanya tentang pemahaman materi yang akan dipelajari kepada peserta didik. Kegiatan inti 50 menit berisi 1. Fase orientasi masalah, fase 2 organisasi peserta didik, fase ketiga membimbing peserta didik dalam kerja kelompok, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian fase yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup 10 menit, guru bersama peserta didik melakukan refleksi materi. Kemudian yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan datang. Yang keempat, guru memberikan pesan moral. Yang kelima, berdoa bersama. Penutup. Baik. Saya melihat di inti pembelajaran Pak Thalib menguraikan langkah-langkah PBL. Yeah. Nah, bagaimana mengkombinasi dengan scientific approach-nya? Jadi pemecahan masalah yang berdasarkan pendekatan ilmiah, metode pembelajaran ilmiah. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian dipecahkan masalahnya secara bersama-sama, kemudian dipresentasikan, gitu Pak. Nah, sekarang gini, scientific itu langkahnya ada berapa Pak Thalib? Ada 5. 5, apa saja? Menanya, kemudian mengasosiasi, mengumpulkan data. Coba diingat-ingat secara urutan, jangan jempolak-jempali.
Mengamati. Yang pertama apa? Mengamati. Yang coba Menanya, Pak. diingat-ingat dulu. Menanya. Ya, menanya. Kemudian Terus mengamati, mengasosiasi, mengkomunikasi, dan mengkolaborasi. Coba diingat-ingat kembali. Tapi ini betul nggih Pak, langkah-langkahnya itu ya Pak? Cuman urutannya belum. Jadi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Ya, itu sudah terekap semuanya di mana? Di PBL tadi itu? Sampun Pak. Sudah. Okay. Sudah ya. Okay. Oke, baik. Terus Pak Tholib merencana variasi penggunaan metode tidak? Variasinya ya 3 itu tadi Pak. 4 ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah. Baik. Berikutnya anak-anak dirancang untuk mempunyai pengalaman mencari sumber bahan tidak, mencari materi begitu. Jadi materi tidak sekedar hanya hanya diterima dari guru, tetapi anak-anak juga menemukan materi yang dibahas pada saat pembelajaran itu berlangsung. Nggih Pak, dari buku paket dan buku LKS. Selain itu Pak Tholib, selain itu bisa jadi lewat ini Pak, menggunakan Google. Bisa jadi ya. Atau yang terjadi. Yang terjadi. Coba tunjukkan di langkah pembelajaran. Setidaknya di langkah mana dari 5 langkah yang tadi Pak Tholib sampaikan. Ada tidak? Ya. Yang berbasis anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan inquiry misalnya dalam rangka menemukan sesuatu. Ada tidak? Mati Pak. Ya. Yang mengamati. Bagaimana Pak Tholib bisa mengatakan apa yang saya tanya itu ditunjukkan di pengamati? Jadi siswa mengamati video pembelajaran itu kan menjadi salah satu sumber karena saya ambil dari YouTube begitu Pak. Baik, yang terakhir Pak Tholib. Yeah. Pak Tholib melakukan inovasi sumber belajar tidak Pak? Sementara baru menggunakan itu Pak. Sumbernya dari YouTube dan buku. Oke. Jadi masih menggunakan saja begitu ya? Ya. Tidak membikin gitu ya? Membikin. Yang berupa PowerPoint kalau yang video itu Pak. Okay. Kalau PowerPoint kan itu teknik penyajiannya, tapi bahannya dari mana? Bahannya belum Pak, yang belum membuat. Nah, itu loh maksudnya. Okay. Jadi bisa dikembangkan ke depannya untuk aspek itu bisa dikedepankan begitu, sehingga pembelajaran lebih menarik. Yang terakhir sekali, sebenarnya saya mau selesai tapi Pak Biin tidak di kursi. Nah, Pak Tholib coba ceritakan ke saya
bahwa Pak Tolib berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan dalam proses diskusi ya Pak, ketika siswa sudah disajikan video ataupun materi, dalam proses diskusi saya membentuk kelompoknya itu bisa menggunakan atau warna ataupun menghitung begitu Pak. Yang misalkan hitungan 1 yang menyebutkan 1 nanti berkelompok dengan kelompok 1, yang 2 dengan 2. Kalau warna misalkan hitam, putih sama putih, biru sama biru begitu Pak. Nah, dari mana Pak Tolib tahu mereka senang atau tidak senang? Setidaknya ada kegiatan mereka bersaling berkomunikasi begitu Pak, saling mencari teman begitu. Ya, ini kan belum jelas, maka di bagian penutup direfleksi Pak Tolib bisa menanya ke anak-anak, bagaimana anak-anak kesan kalian proses pembelajaran yang baru saja kita selesaikan, menyenangkan, membosankan atau bagaimana? Nah, begitu loh. Di bagian penutup nih Pak. Di bagian penutup, oke. Seperti kalau pembelajaran yang dilakukan di pra sekolah itu loh, anak-anak usia dini itu loh, TK itu loh. Bagaimana anak-anak asik gitu. Oke, saya kira cukup. Monggo Pak Rafiin bisa dilanjut Pak Rafiin. Baik Pak Jaka, Ahmad Muthalib ini RPP mengajar di Min 2 Kebumen tentang indahnya berperilaku amanah. Ya. Perilaku amanah itu yang seperti apa Pak Thalib? Perilaku amanah adalah perilaku yang dapat dipercaya Pak. Terus ketika diberi amanah dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, itu materinya mencakup apa saja? Ada makna berperilaku amanah, contoh berperilaku amanah, dan hikmah berperilaku amanah. Nah, mengajarkan materi tentang amanah itu supaya benar-benar efektif, bisa diterima oleh peserta didik, itu kira-kira teori belajar apa yang tepat untuk digunakannya? Behavioristik Pak. Apa alasannya Pak behavioristik? Karena teori behavioristik itu adanya kita menggunakan stimulus kemudian direspon oleh peserta didik yang diakibatkan atau yang dihasilkan nanti adanya perubahan tingkah laku. Nah, ini kan tentang amanah. Kira-kira perintah tentang kita supaya berperilaku amanah itu ada nggak dalilnya Pak? Ada Pak. Apa dalilnya? Kalau nggak salah dalam surat An-Nisa ayat 58, cuman saya tidak hafal. Apa intinya, bagaimana itu dalilnya? Enggak hafal, tapi kan kira-kira tahu intinya atau perintah yang bunyinya bagaimana? Yang innallaha itu, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Betul? Nggih. Ya. Nah, itu kira-kira kalau materi seperti itu, kalau kita tinjau dari dimensi kognitif, itu lebih dominan dimensi apa Pak? Sosial. Enggak, dimensi kognitif itu kan ada faktual, ada konseptual, ada prosedural. Faktual Pak. Faktual. Okay. Kenapa itu dimensi faktual?
Karena ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Oke, termaksud dalam Al-Quran. Ya, kalau disebutkan dalam Al-Quran itu apa faktual? Itu kan ajaran ya, ya kan? Oke. Jadi ketika guru mengajarkan materi pembelajaran, itu kan bisa saja wujudnya fakta, bisa saja wujudnya itu konsep, bisa saja itu wujudnya prosedur, bisa juga itu dalam bentuk prinsip, ya. Nah, di antara itu kira-kira kalau amanah itu masuk apa? Masuk faktual, fakta. Karena ini kaitannya dengan ketika guru mengkaitkan dengan C1 sampai C6 itu loh. Kalau faktual itu ya dominan C1 ya kan fakta. Jadi hanya mengingat tentang fakta, kapan, di mana, itu kan fakta ya. Itu berkaitan misalnya peristiwa atau sejarah itu. Nah, kalau konsep itu kan lebih dominan dipahami, itu C2. Kalau prosedur diterapkan, prosesnya, langkah-langkahnya, itu kan. Nah, kalau amanah itu mana, masuk mana? Prosedural, Pak. Oh, amanah prosedurnya bagaimana prosedur amanah? Amanah, bagaimana prosedur amanah? Kurang paham ini, Pak. Nggak paham ya, ya. Jadi itu lebih dominan ya sepertinya ya masuk konseptual, konsep tentang amanah yang harus itu dipelajari oleh peserta didik yang nanti juga bisa diterapkan gitu kan, arahnya kan begitu. Ya, baik. Sekarang untuk tujuan pembelajarannya itu apakah sudah tergambarkan integrasi antara technological knowledge-nya, pedagogical knowledge maupun content knowledge-nya? Sudah tergambarkan seperti itu? Sudah, Pak. Ya, seperti apa? TPACK-nya itu sudah nampak seperti apa? Bisa dijelaskan? Melalui penayangan video, Pak. Baik yang PowerPoint, penyampaiannya kemudian diperkuat dengan contoh perilaku amanah. Dari teknologinya itu dengan video itu, penayangan video itu. Iya, melalui LCD. Ya. Sekarang materi amanah itu bagaimana itu di dalam proses penilaiannya itu sudah breakdown ke dalam sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Apakah sudah seperti itu? Bisa dijelaskan Ya. Proses penilaiannya? Sampun, okay. Coba dijelaskan. Jadi mungkin aspek sikapnya, pengetahuan, keterampilan. Ya. Dari aspek pengetahuan, guru membuat soal yang berdasarkan materi yang telah dibahas bersama-sama. Kemudian sikap itu Pak Nur Hasan kok belum masuk dulu, Pak Nur Hasan. Ya, silakan dilanjut, Pak Mutalib. Sikap, nanti siswa diberikan tugas untuk berdiskusi, mencontoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap, bagaimana dengan cara apa? Misalkan siswa berkelompok, kemudian nanti membuat ini Pak, video ataupun laporan menilai sikap masa seperti itu. Menilai sikap anak kok berkelompok diberi tugas itu apa, sikap apa yang dinilai? Penilaian sikap yang berkaitan dengan materi amanah itu wujudnya seperti apa? Masuk disuruh berkelompok terus suruh bikin video apa seperti itu, betul? Ya, coba dicek lagi nanti instrumennya ya. Ya, yang sesuai dengan materi amanah itu gitu. Yang enggak, kalau suruh berkelompok mungkin video itu ya bukan penilaian sikap. Baik, sekarang ini saya mau share untuk dibaca, Pak. Kelihatan, Pak? Bentar, Pak. Kelihatan nggih? Kelihatan. Silahkan dibaca ini ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khair. Bukan khair. Saya ulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabirin alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyiru wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum matangan hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ya, cukup. Sekarang coba dibaca surat Al-Kafirun, Pak. Dihafal, bukan dibaca. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, sekarang coba disiapkan kertas, pulpen, menulis Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, 2 ayat itu. Sudah, Pak. Silakan ditunjukkan. Agak dekat lagi ya. Ya, cukup. Cukup, Pak Jaka. Baik, Pak Fiin. Pak
Ahmad, saya rasa Pak Ahmad boleh keluar dan minta tolong dipanggilkan Bu Ari. Terima kasih, Pak. Ya.